Dewi, Nuraini, Kamila, Siti Zahra, Rahel, Sakina, Yusak, Iqbal. Oke, ini semua ya. Terima kasih. Pagi hari ini kalian sudah dapat hadir semua di kelas kita ini ya. Hari ini Ibu akan membawakan layanan terkait dengan, kalau Ibu kasih lihat ini, ada yang tahu ini apa? Ya, emoji. Emoji yang sering kalian dapat lihat di apa? Di handphone ya. Kita Ibu akan membawakan materi yang berhubungan dengan emoji ini, yaitu tentang mengelola emosi. Maaf ya, kita tidak memakai infokus, ya, kita ini saja ya, karena itu tidak siap dengan infokus ya. Terus pendahuluan. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Cara kita mengenal emosi berpengaruh erat terhadap hubungan prestasi dan kesehatan mental. Tujuan dari kalian mempelajari apa itu emosi, membantu kalian lebih sadar akan emosi diri ya. Jadi kalian lebih sadar akan emosi diri kalian, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri ya, membangun empati dan hubungan sosial yang positif ya. Terus yang keempat, menumbuhkan resiliensi dalam menghadapi masalah ya. Itu tujuannya ya. Terus pengertian dari emosi. Ada yang bisa baca? Tolong dibacakan. Kamila ya. Pengertian emosi ya, atau kelola emosi ya. Kemampuan mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi secara tepat. Terus Proses belajar yang membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan karakter positif. iya. Oke ya. Sampai di sini paham apa itu pengertian emosi? Kemampuan mengendalikan atau memahami dan mengenali emosi secara tepat. Terus di sini ada bermacam-macam emosi. Ada senang, ada sedih, ada marah, ada takut, apa? Terkejut dan jijik. Ya. Bu mau tanya, di antara kalian semua di sini, coba silahkan tunjukkan apa atau emosi apa yang sedang kalian rasakan pada saat ini. Coba Kamila. Senang. Ya, senang. Oke. Kalau Irene, senang. Ya. Silakan kalian menunjukkan ekspresi itu
sesuai dengan keadaan yang sekarang ya. Jangan karena takut diburu, saya senang saja. Ya padahal ya sebenarnya misalnya galau, ya. Atau misalnya hari ini saya lagi marah sama sesuatu. Tapi ketika kita ditanya, kita pura-pura saya senang, padahal saya lagi dalam keadaan marah misalnya atau sedih misalnya. Coba Yusuf, kira-kira apa yang emosi apa yang sedang kau rasakan hari ini? Senang? Ya, oke, senang. Kalau kau? Marah? Oke, marah. Nanti Ibu tanya alasannya apa ya? Sedih. Tapi dia mengatakan bahwa dia sedih. Tapi raut wajahnya tidak memperlihatkan kesedihan itu ya. Berarti dia sedang bermain peran ya. Dia sedih, tapi raut wajahnya tidak sedih, dia justru memperlihatkan hal yang berbeda, tertawa dia. Kalau Rahel senang, oke. Kalau Abdi senang. Sakina senang, oke. Kalau Hani senang. Zahra, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah kalau hari ini semuanya lagi bersukacita ya, lagi bahagia, senang ya. Tapi Mikael yang bersedih. Ya, Mikael iya, Iwal juga sedih? Marah. Iwal apa yang membuat hari ini kau marah? Hanya marah saja. Kalau orang marah itu sesuatu ekspresi yang kita tunjukkan itu tidak mungkin tidak ada penyebabnya ya. Pasti ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya ya kita bisa tanda tanya di situ. Dia akan waras kah? Karena dia sudah mengetahui apa penyebab dia marah, apa penyebab dia bahagia dan lain sebagainya. Kalau Iwal terus terang saja tidak apa-apa, itu juga tidak akan memberikan kau hukuman ketika kau lagi perasaan lagi marah. Ya coba katakan marah karena kenapa? Apa yang menyebabkan kau marah? Marah sama ibu kah? Marah sama teman di sebelahmu kah? Iwal? Atau marah di rumah karena tidak diberikan jajan, kan bisa jadi toh? Atau marah sama adikmu yang tadi kau perintah tidak mau, semuanya bisa jadi. Marah sama adiknya, iya. Jadi belajarlah untuk jujur, jangan kita sembunyi-sembunyi akan sesuatu hal yang kita rasakan ya, supaya kita merasa sudah saya ungkapkan perasaanku bahwa saya hari ini marah ya, bahwa orang tahu hari ini saya marah ya. Kalau Mikael dia ini lagi sedang bersedih. Sedih karena banyak kali Bu. Banyak hal. Oke, kalau banyak hal itu berarti ada poin-poinnya, ada 1, 2 dan seterusnya ya. Yang pertama, sedih karena Membuat cuci pakaian habis sabun. Oke, membuat cuci pakaian habis sabun. Terus yang kedua? Yang kedua? Cuma habis data ibu. Habis datanya ya. Yang kedua, dia sedih karena habis datanya. Mau mencuci juga tidak ada sabun. Kira-kira di sini kalau ibu tanya, ini perempuan-perempuan, ada yang mau mencuci terus habis sabunnya, apakah dia sedih atau dia marah? Marah. Iya, dia lebih ke marah ya. Tapi bagus si Mikael. Emosi marahnya agak sedikit bisa dia kontrol ya. Karena dia hanya merasa sedih tapi tidak merasa marah. Kalau yang marah sama siapa ibu? Iya, kalau mau marah itu mau marah sama siapa? Kan yang habiskan itu bukan orang toh? Yang Mas dulu, ambil pas pergi di seberang itu. Oh begitu. Iya Bu. Waktu pergi di seberang orang ambil, Iya Bu. tapi tidak marah. Ya,
tepuk tangan untuk Mikael. Dia termasuk orang yang sabar, ya. Jadi segala sesuatu itu yang kita mau buat, misalnya, atau ada sesuatu yang kita dapatkan, kejadian apapun itu, kita harus bisa perlahan mengontrol emosinya kita supaya kita tidak mudah untuk merasakan marah, ya. Kayak Mikael, dia sadar kalau dia mau marah sama siapa. Padahal seharusnya dia bisa marah sama yang ambil dia punya sabun, ya. Ya. Terus di sini ada lagi, mengapa perlu mengelola emosi? Ya, emosi yang tidak terkontrol, konflik dan stres menurunkan frustasi. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengontrol kita punya emosi, misalnya kita marah atau kita menangis, sedih, kita akan merasa stres, ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol kita punya emosi, kita pasti akan stres. Terus emosi yang sehat, nah ini emosi positif, ya. Emosi positif lebih fokus kepada harmonis dan bahagia. Kalau kita marah itu berarti emosi kita negatif, ya, atau bersedih, kecewa, ya. Terus strategi mengontrol emosi, ya. Bagaimana cara kita supaya kita punya emosi itu bisa terkendali, ya, bisa kita kontrol, bisa kita, ya, redakkan, ya, dengan mengenali emosi, sadar akan perasaan yang muncul, mengatur napas. Ini salah satu trik juga, ya. Mengatur napas, ya, tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Biasa kalau kita lagi marah, ya, coba kita duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam supaya kita bisa, ya, tenang. Atau kita merasa ada kesedihan yang tidak terbendung, silakan kalian praktekkannya. Terus mengalihkan energi, lakukan aktivitas yang positif, olahraga misalnya, menulis atau menggambar, ya. Seperti ini Ibu lihat tadi si siapa dulu? Ya, si Yusak, dia suka menggambar. Kalau ada kita punya misalnya bakat dalam segala hal, nah itu bisa kita kita salurkan ketika kita sedang emosi, ya, supaya kita hilangkan sedikit rasa emosi itu, ya. Kita gunakan waktu kita untuk, misalnya menggambar, olahraga, atau menulis apa. Nah, biasa juga ada orang yang stres, dia catat di di buku hariannya. Ada yang seperti itu. Ada yang ketika kita stres atau kita lagi bersedih itu, kita catat di dalam buku harian kita, jadi memori, gitu, ya. Nah, terus ini lagi, menerapkan dalam PSE, guru ya, latihan kesadaran diri, atau pintar bahasa Inggris. Terus speaking, ya. Speaking itu juga salah satu, ya, cara untuk supaya menghilangkan rasa apa? Lelah misalnya, ya. Diskusi kelompok tentang pengalaman emosi. Ini peran guru dan siswa. Guru adalah fasilitator atau yang memberikan kalian pelajaran misalnya. Teladan kalian emosi. Jadi biasanya guru itu ketika ada misalnya masalah di rumah, seharusnya masalah itu simpanlah dia di rumah, ya. Jangan dibawa ke dalam ranah pembelajaran, karena ketika kita bawa ke dalam ranah pembelajaran itu akan membuyarkan kita punya proses belajar mengajar. Nanti tiba-tiba ibu masuk ruang pelajaran yang tidak baik misalnya, nah pasti siswa akan tanda tanya,
bawah suasana, akhirnya kita jadi tidak semangat untuk belajar. Siswa tidak semangat menerima pelajaran, guru pun tidak semangat dalam memberikan pelajaran ya. Nah, terus untuk siswa belajar terbuka, berlatih kontrol diri dan menghargai teman ya. Terus kesimpulannya, kita sudah masuk kepada kesimpulan. Nanti sebelum kita Ibu akhiri kita punya pembelajaran, tadi Ibu lupa, sebenarnya kita akan Ibu ajak kalian menyanyi ya. Ya, sebentar sebelum kita mengakhiri layanan ini. Kesimpulan, kelola emosi, kunci kesehatan mental dan sosial. PSE membantu membentuk karakter yang tangguh. Dengan emosi yang sehat, proses belajar akan menjadi lebih bermakna, lebih nyaman, lebih menyenangkan ya. Kalau kita tertekan dengan berbagai macam soalan misalnya, pasti kita tidak nyaman ya, kita tidak senang, kita tidak gembira. Semuanya sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke. Sebelum kita akhiri, Ibu kasih kalian ada sedikit. Ini soal ya untuk kalian ya. Sebentar. Setelah ini siapa yang berani tampil di depan untuk menjawab, Ibu kasih kesempatan. Lihat jamnya, berapa sekarang? Tadi yang terlupakan ya, sambil mengisi, ya, Ibu akan memperlihatkan ini adalah materi tentang 7 jurus BK hebat. Itu sudah ini apa yang kita
kedua, kelola emosi ya. Kelola emosi itu adalah pelajaran yang sekarang sedang berlangsung ya, yang sedang kalian pelajari. Terus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Materi keempat, jaga konsistensi. Kira-kira kalau ibu kasih tahu seperti ini, kalian paham? Paham atau tidak? Kalau ini jaga konsistensi itu ketika kalian melakukan sesuatu atau sudah ada planning yang kalian rencana yang sudah kalian atur, kalian harus konsisten ya dengan apa yang sudah kalian atur, misalnya ya, atau membuat jadwal misalnya, atau saya kegiatannya ini, atau saya programnya saya ini ya ke depannya. Jadi harus konsisten dengan apa yang sudah kita buat ya. Jangan jangan kita plan besok kita seperti ini, maunya begini, tapi besok lagi lain lagi yang kita lebih tidak teratur ya, karena tidak konsisten. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, ada yang tahu yang keenam? Ada yang sudah pernah dengar? Ya, membangun kolaborasi. Oke, ya. Membangun mana ini membangun kolaborasi? Kasihan. Membangun ya. Yang keenam membangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Sebentar, ini ada lagunya, nanti Bu Guru perlihatkan di HP saja ya, tidak apa-apa, yang penting suaranya nanti kedengaran. Sudah? Ada yang sudah selesai? Guru suruh satu-satu. Yang pertama Carmila, silakan di depan untuk ya itu yang sudah kau kerjakan ya. Silakan kau bacakan apa yang kau rasakan pada saat ini. Apa yang ada di, coba ibu lihat soalnya. Apa yang saya pelajari hari ya? Silakan kau baca. Boleh. Hari ini saya belajar bahwa emosi bisa menjadi kekuatan jika saya tahu cara mengendalikannya. Saya menyadari bahwa tidak semua emosi harus disembunyikan, tetapi perlu disalurkan dengan cara positif, seperti berbicara dengan orang yang dipercaya, mendengarkan musik, atau beristirahat sejenak saat merasa jenuh. Ya. Terus itu saja. Ya. Yang kedua, Airin. Ya, silakan. Yang mana yang mau tahu baca? Apa yang saya rasakan selama pembelajaran? Saya merasa lebih sadar terhadap perasaan saya sendiri saat berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Saya menyadari bahwa saya tidak sendirian ketika mengalami stres, marah, atau sedih. Ada rasa lega ketika bisa menceritakan perasaan saya, dan saya juga belajar mendengarkan orang lain dan empati. Oke, yang ketiga. Hal yang akan saya coba lakukan setelah pembelajaran ini, saya akan mencoba lebih sabar ketika menghadapi situasi yang membuat emosi. Jika marah atau kecewa,
Saya akan berusaha diam sejenak dan menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Saya juga akan berlatih mengungkapkan perasaan saya dengan cara yang sopan dan jujur kepada orang lain. Oke, sekarang si siapa? Iwal, yang mana yang ingin kau bacakan? Ya, yang coba silakan. Iwal. Saya menyadari bahwa kemampuan mengelola emosi sangat penting dalam usia remaja yang menghadapi tekanan baik dari sekolah maupun di rumah. Dengan belajar mengelola emosi, saya bisa lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan teman dan keluarga. Ya, itu manfaatnya kalau kita dapat mengelola emosi. Kita dapat apa tadi Ibu bilang? Ya, menjalin hubungan dengan baik ya. Ya, terus coba Mikael. Silahkan kau bacakan apa yang sedang kau rasakan ketika belajar ini langsung. Yang mana? Terserah yang mana. Mikael. Hal yang akan saya coba lakukan setelah pembelajaran ini, saya akan mencoba dengan sahabat kita menghadapi situasi yang membuat emosi. Jika marah atau kecewa, saya akan berusaha diam sejenak dan menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Sama dengan Saya juga akan berlatih mengungkapkan perasaan saya dengan cara yang sopan dan jujur kepada orang lain. Oke. Rahel. Yang pertama Rachel ini ya. Terserah diri boleh. Apa yang saya pelajari hari ini? Hari ini saya belajar bahwa emosi bisa menjadi kekuatan jika saya tahu cara mengendalikannya. Saya menyadari bahwa tidak semua emosi harus disembunyikan, tetapi perlu disalurkan dengan cara positif, seperti berbicara dengan orang yang dipercaya, mendengarkan musik, atau beristirahat sejenak saat merasa jenuh. Jadi sarannya itu ya, ketika kalian punya masalah misalnya, silakan kalian mencari orang atau ya orang yang lebih tua misalnya dengan kalian, orang yang lebih dapat kita percaya atau yang bisa misalnya memberikan kita solusi apa yang harus kita lakukan ya dalam menyelesaikan misalnya persoalan. Kalau di sekolah, misalnya kalau di sekolah itu selain guru kelas atau guru wali kelas, itu ada juga guru BK. Guru BK itu yang paling Jahat. yang paling jahat, yang paling baik untuk kita berkeluh kesah ya. Guru BK itu dengan guru BK yang paling jahat. Adakah sesuatu yang pernah kau alami tentang terus apa? Waktu SMP, SMP. karena saya waktu SMP agak sedikit nakal. Iya, sedikit nakal. Oke. Nah. Terus Saya pas bergunting saya jual sedikit alis mata. Terus Pas saya dilihat sama guru BK bilang sebut tapi itu alis mata. Saya kasih botak ini. oh dikasih botak itu? Kasih botak? Iya. Terus apa katanya guru BK? Hanya Terus saya kasih botak saya punya, gunting dia punya, kan ada dia punya penakan proyek sekolah. Iya. Sekolah kami ada. Gunting juga dia punya sini. Terus? Hari itu dia tidak marah itu. Jadi ada keberpihakan ya? Ya, dia tidak. Jadi apa yang kau rasakan pada saat itu? Ada pukul. Dia jawab pukul guru BK. Iya. Guru BK perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oh laki-laki, kebetulan laki-laki ya guru BK-nya. Jadi mau diajak pukul ya. Jadi kalau mau diajak pukul itu sudah sesuatu yang salah ya. Mungkin guru BK-nya juga salah di pada saat itu, tapi ya kita harus sadar bahwa guru tetaplah guru dan kita adalah seorang
siswa, iya, mungkin dia marah kepada kau itu karena memang tidak selayaknya ya anak sekolah menggunting rambutnya dengan variasi-variasi yang ya mungkin tidak baik ya kelihatannya ya. Nah, tapi mungkin caranya yang kurang baik dalam cara menegur misalnya ya. Ya, padahal ya seharusnya kita panggil baik-baik, diajak bicara, dikasih edukasi ya, seperti itu ya. Ya, tapi ingin mematahkan image kalian anak-anak sekolah itu bahwa guru BK itu galak ya. Di ruangan manapun pasti ibu akan mendapatkan jawaban yang sama seperti kalian. Kalau ibu tanya bagaimana guru BK menurut pandangan kalian, pasti ada yang bilang suka marah-marah, suka menghukum dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti polisi di dalam sekolah ini ya. Setiap apa-apa kesalahan pasti guru BK yang akan menghakimi ya. Dan sebenarnya tidak seperti itu ya. Kalau ibu lihat kalau kalian lihat ibu bagaimana? Ibu adalah seorang polisi sekolah kah menurut kalian? Ya. Kenapa ibu mematahkan itu? Supaya kalian tahu bahwa guru BK itu tugasnya bukan sebagai polisi atau hakim daripada sekolah ya. Guru BK itu adalah pembimbing. Dia mengarahkan, dia memperbaiki yang salah. Ketika anak-anak ada yang punya kesalahan, ya dia luruskan ya, bukan sebagai orang yang selalu menghukum. Tetapi ketika misalnya ibu menghukum kalian, berarti itu adalah bentuk perhatian ibu terhadap kalian supaya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Ya, bukan berarti ibu sebagai ya polisi misalnya ya atau hakim yang mau mengadili ya. Iya, jadi tidak semua guru BK itu jahat dan sesungguhnya itu bukan suatu kejahatan, tapi ya cara mereka untuk bagaimana cara memperbaiki anak-anak yang ya, misalnya yang salah, yang membuat pelanggaran ya. Cuman ya mungkin kan di setiap orang atau setiap guru itu berbeda-beda cara ya untuk mengatasi masalah siswa ya. Sudah semuanya sudah membacakan ini apa? Zahra, ayo Zahra Sakinah, silakan satu-satu. Ayo Zahra dulu. Apa yang saya rasakan selama pembelajaran? Ya. Yang saya rasakan tentang sekaligus senang karena lebih mengenal diri sendiri. Saya mulai paham kenapa kadang saya mudah tersinggung atau cepat marah. Ya. Saya juga merasa lebih lega karena menyadari bahwa mengatur emosi bukan hal yang memalukan, Ya. tanda kedewasaan. Iya, ya. Jadi mengatur emosi itu bukan sesuatu yang tidak baik. Ya, justru kita bisa mengatur emosi itu jauh lebih baik agar kita bisa dapat mengkontrol ya, tentunya misalnya emosi ya, apalagi emosi marah. Ya, karena emosi itu biasa kalau ketika ibu mengucapkan emosi, biasa orang itu hanya terfokus pada kemarahan ya, emosi itu marah, padahal emosi itu bermacam-macam. Semua sedih itu adalah emosi juga ya, kecewa, apalagi senang, apalagi tuh kayak apa tadi emosi, ada yang jijik, ada yang takjub, semua itu adalah emosi. Silakan Sakinah. Kesimpulan refleksi pribadi, saya menyadari bahwa kemampuan mengelola emosi sangat penting, terutama di usia remaja yang banyak menghadapi tekanan baik dari sekolah maupun lingkungan. Dengan belajar mengelola emosi, saya bisa lebih tenang, berpikir lebih jernih, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan teman dan keluarga. Oke, selesai. Ya, jadi beri aplaus dulu untuk semuanya. Ini
kita mengakhiri, kita nyanyikan dulu lagu 7 jurus BK hebat. Ya, silakan berdiri semuanya. Kasih longgar-longgar sedikit kursi dan meja supaya enak kita arahnya keluar dari area kursi biar enak kita mau joget-joget ya. Diputar ya. Kelihatan? Ya, kita seadanya saja. Ayo. Ada teksnya? Silakan kalian. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Itu yang paling doanya sebelum kita keluar dari ruangan kelas ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan atau materi yang sudah diberikan bisa kalian implementasikan ke dalam ya keseharian kalian ya, dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian bisa menata kalian punya emosi atau bisa sedikit meredam emosi kalau yang sudah meluap-luap ya. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa